Selamat datang di podcast Rumah Vaksinku. Pernah tidak kamu mengalami situasi pagi hari yang super hektik, seragam sudah rapi, tas sudah siap, tapi tiba-tiba si kecil duduk meringkuk di sofa sambil memegang perutnya, kalimat klasiknya keluar, perutku sakit, nggak mau sekolah. Reaksi pertama kita sebagai orang dewasa biasanya skeptis kan, kita pikir itu cuma alasan klasik buat bolos atau menghindari ulangan matematika. Tapi, pernah terpikir tidak kalau itu sebenarnya adalah sinyal SOS nyata dari tubuh mereka? Betul sekali, itu skenario yang sangat umum, dan sayangnya, seringkali kita sebagai orang tua atau orang dewasa di sekitar mereka salah menilainya. Kita sering menganggap remeh sakit perut pada anak, padahal bisa jadi itu adalah gastritis. Dan ini menarik, karena kalau kita bicara soal sakit MAAT atau gastritis, mindset kita langsung lari ke orang dewasa yang kebanyakan minum kopi, telat makan karena meeting, atau stres kerjaan. Jarang sekali kita mengasosiasikan penyakit ini dengan anak-anak. Padahal, faktanya mengejutkan. Nah, itu dia. Rasanya aneh membayangkan anak-anak yang hidupnya seharusnya penuh bermain dan makan enak, kok bisa kena penyakit. Orang kantoran ini, apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam perut mereka? Apakah perut anak zaman sekarang lebih rapuh dibandingkan zaman kita dulu, yang makan apa saja masuk? Bukan soal lebih rapuh, tapi tantangannya yang berbeda. Mari kita bedah sedikit. Gastritis itu kan peradangan pada dinding lambung. Bayangkan lapisan dalam lambung itu seperti dinding pertahanan benteng yang dilapisi selaput lendir tebal. Fungsinya menahan asam lambung yang sifatnya sangat korosif. Nah, pada anak-anak, pertahanan ini sedang berkembang. Masalahnya, musuh yang menyerang benteng ini sekarang makin canggih. Bukan cuma soal telat makan, tapi apa yang mereka makan. Kamu perhatikan jajanan anak-anak sekarang? Wah, kalau itu sih ngeri-ngeri sedap. Keripik super pedas, minuman manis dengan pewarna mencolok, mie instan yang jadi menu wajib. Maksudmu, tren makanan pedas dan ultra proses ini jadi tersangka utamanya? Tepat sekali, itu salah satu pemicu fisik terbesarnya. Budaya kuliner kita sekarang, bahkan untuk level anak SD, sudah sangat ekstrem. Level pedas yang tidak masuk akal, pengawet, penyedap rasa berlebih. Lambung anak itu ibarat kulit yang sensitif. Kalau terus-terusan digesek dengan bahan iritatif seperti itu, ya meradang. Tapi, tunggu dulu, ini bukan cuma soal makanan. Ada satu faktor lagi yang sering luput dari perhatian kita. Dan ini menurut saya lebih filosofis sekaligus menyedihkan. Apa itu? Jangan bilang kalau anak-anak juga bisa stres sampai bikin asam lambung naik. Bingo, itu dia poin kuncinya. Kita sering lupa bahwa sistem pencernaan dan otak itu punya jalur komunikasi langsung, sering disebut gut-brain axis. Lambung itu sering disebut sebagai otak kedua. Jadi, ketika seorang anak merasa cemas, takut, atau tertekan, lambungnya bereaksi. Beban akademik yang makin berat, tekanan sosial di media sosial, atau bahkan ketegangan di rumah, itu semua diterjemahkan tubuh menjadi produksi asam lambung berlebih. Jadi, sakit perut sebelum ulangan itu bukan pura-pura, itu respons fisiologis nyata dari kecemasan mereka. Wow, ini perspektif yang menampar sih. Jadi ketika kita bilang, kamu cuma takut ulangan, kita sebenarnya sedang memvalidasi penyebab sakitnya, tapi dengan nada menuduh. Berarti gastritis pada anak ini sebenarnya adalah cerminan dari gaya hidup modern kita yang serba cepat dan penuh tekanan ya, bukan sekadar penyakit medis semata. Sangat setuju. Gastritis pada anak adalah gejala zaman. Ini adalah manifestasi fisik dari lingkungan yang kita ciptakan untuk mereka. Kita memberi mereka makanan instan karena kita sibuk, dan kita memberi mereka tekanan prestasi karena kompetisi dunia makin gila. Lambung mereka yang menjerit itu sebenarnya protes. Hei, pelan-pelan dong, aku nggak kuat nih. Dan kalau kita cuma kasih obat antasida tanpa mengubah pola hidup atau pola asuh, itu seperti menambal ban bocor tapi tetap dipakai jalan di jalanan paku. Bocor lagi pasti. Analogi yang bagus, menambal ban di jalanan paku. Lalu bagaimana kita sebagai orang tua bisa membedakan mana sakit perut biasa, mungkin karena masuk angin atau kebanyakan makan permen, dengan gastritis yang butuh penanganan serius. Karena kan anak-anak kadang susah mendeskripsikan rasa sakitnya. Sakit di sini, tunjuknya ke seluruh perut. Nah, ini seni mendiagnosis anak. Kuncinya ada di pola. Kalau sakit perut biasa, biasanya insidental. Sembuh setelah buang air besar atau buang angin. Tapi kalau gastritis, perhatikan durasi dan waktunya. Apakah sering terjadi di malam hari saat perut kosong? Atau pagi hari saat bangun tidur? Gejalanya sering disertai mual,
muntah, cepat kenyang, padahal baru makan sedikit, atau rasa panas di ulu hati walaupun anak-anak jarang bilang panas, mereka mungkin bilang gak enak di dada. Dan yang paling penting, perhatikan siklusnya. Kalau ini terjadi berulang kali dalam seminggu atau sebulan, lampu kuning sudah menyala. Oke, jadi konsistensi dan pola waktu itu kuncinya ya. Tapi ada satu hal lagi yang sering jadi momok, bakteri. Aku pernah dengar soal bakteri H. pylori. Itu kedengarannya seram sekali. Apakah itu juga umum pada anak-anak atau itu kasus langka? Sayangnya, itu cukup umum, terutama di negara berkembang seperti kita. Helicobacter pylori ini bakteri bandel. Dia satu-satunya makhluk yang bisa hidup santai di dalam kolam asam lambung kita. Penularannya seringkali dari hal-hal sepele yang kita abaikan, sanitasi. Makan tanpa cuci tangan, berbagi sendok atau gelas dengan orang dewasa yang terinfeksi, atau makanan yang kurang higienis. Pada anak, infeksi ini bisa diam-diam mematikan. Dia menggerogoti lapisan lambung pelan-pelan, tanpa gejala yang meledak-ledak di awal, sampai akhirnya jadi tukak atau luka. Seram juga ya kalau dipikir-pikir. Berarti kebiasaan menyuapi anak dengan sendok yang sama setelah kita cicipi, itu bisa jadi jalur penularan? Sangat bisa. Itu kebiasaan budaya yang manis tanda kasih sayang tapi secara medis, itu jalan tol buat bakteri berpindah. Jadi, pencegahan gastritis itu bukan cuma melarang anak makan keripik pedas, tapi juga memperbaiki kebiasaan higienis satu keluarga. Ini kerja tim, bukan cuma tugas si anak untuk jaga makan. Rasanya beban menjadi orang tua makin berat setelah mendengar ini. Tapi mari kita bicara solusi. Katakanlah si kecil sudah terlanjur kena gastritis. Selain obat dokter, pendekatan apa yang paling efektif? Karena menyuruh anak makan bubur tawar dan brokoli rebus sementara teman-temannya jajan bakso goreng itu kan siksaan tersendiri. Hahaha, betul. Kalau kita terlalu kaku, anak malah stres, dan stres bikin asam lambung naik lagi. Lingkaran setan kan? Pendekatannya harus win-win. Pertama, small frequent feeding. Makan porsi kecil tapi sering. Lambung yang radang itu benci kekosongan, tapi juga benci kekenyangan. Jadi jangan paksa makan 3 kali sehari porsi besar. 5-6 kali porsi kecil itu jauh lebih bersahabat. Kedua, modifikasi menu. Tidak harus bubur tawar. Kita bisa bikin makanan enak tapi aman. Misalnya, ayam panggang madu alih-alih ayam goreng tepung yang berminyak. Dan yang paling krusial, manajemen emosi. Manajemen emosi untuk anak. Ini terdengar seperti sesi terapi orang dewasa. Memang terdengar berat, tapi prakteknya sederhana. Ciptakan suasana makan yang menyenangkan. Jangan pernah memarahi anak saat makan. Meja makan harus jadi zona damai, bukan zona interogasi soal nilai ulangan atau PR yang belum selesai. Ketika anak makan dengan perasaan gembira, sistem saraf parasimpatis bekerja, pencernaan jadi lancar, penyembuhan dinding lambung lebih cepat. Kalau makan sambil nangis atau takut, makanan sesehat apapun akan jadi racun karena asam lambung sedang tinggi-tingginya. Itu poin yang sangat dalam. Meja makan bukan zona interogasi. Saya rasa banyak dari kita yang tidak sadar sering melakukan itu. Ayo makan, habis itu kerjain PR. Itu saja sudah bikin tegang. Jadi penyembuhan gastritis ini sebenarnya adalah momen untuk riset ulang hubungan orang tua dan anak juga ya. Absolut. Penyakit pada anak seringkali adalah alarm bagi sistem keluarga. Ketika kita memperbaiki pola makan anak, kita sebenarnya sedang dipaksa memperbaiki pola makan satu rumah. Ketika kita harus menenangkan anak agar perutnya tidak sakit, kita belajar untuk menjadi pendengar yang lebih baik. Ada hikmah tersembunyi di balik diagnosa itu. Kita diajarkan untuk lebih mindful, lebih sadar. Kesehatan itu bukan cuma ketiadaan penyakit, tapi keseimbangan. Keseimbangan nutrisi, kebersihan, dan kebahagiaan mental. Menarik sekali. Jadi kalau boleh saya rangkum, gastritis pada anak ini adalah kombinasi dari serangan fisik seperti makanan sampah dan bakteri dan serangan psikis dari tekanan lingkungan. Dan obatnya bukan cuma di apotek, tapi di dapur dan di ruang keluarga kita. Betul. Dan satu hal lagi yang ingin saya tambahkan sebagai penutup diskusi teknis ini. Jangan remehkan kekuatan tidur. Hormon pertumbuhan dan perbaikan sel bekerja maksimal saat anak tidur nyenyak. Anak yang kurang tidur, sistem imunnya lemah, dan ambang batas stresnya rendah. Jadi, pastikan mereka tidur cukup, itu obat gratis yang paling ampuh. Tidur cukup, makan teratur dengan gembira, dan kurangi jajan sembarangan. Terdengar klise, tapi ternyata itulah fondasi yang sering kita lupakan karena sibuk mengejar hal lain. Kadang kita terlalu sibuk mencari vitamin atau suplemen mahal,
Padahal dasar-dasarnya justru kita abaikan. Kembali ke basic itu seringkali adalah solusi terbaik. Luar biasa. Percakapan ini benar-benar membuka mata. Dari sekadar sakit perut, kita bicara sampai ke pola asuh dan gaya hidup modern. Sebelum kita tutup, ada pesan terakhir atau mungkin satu pertanyaan renungan buat para pendengar kita di rumah. Saya ingin mengajak pendengar untuk merenung sedikit. Coba perhatikan anak kita hari ini. Kalau mereka mengeluh sakit, jangan buru-buru menghakimi atau sekadar memberi obat pereda nyeri supaya mereka bisa cepat kembali beraktivitas. Berhentilah sejenak, tanyakan pada diri kita. Apa yang sedang coba disampaikan oleh tubuh anak saya? Apakah mereka butuh nutrisi yang lebih baik? Atau mereka butuh pelukan dan waktu istirahat dari tuntutan dunia yang makin keras? Karena seringkali, kesembuhan dimulai dari rasa dimengerti. Kesembuhan dimulai dari rasa dimengerti. Kalimat yang sangat indah dan kuat untuk menutup episode kali ini. Terima kasih banyak atas wawasan yang sangat mendalam dan mencerahkan. Saya yakin banyak orang tua di luar sana yang sekarang melihat perut anaknya dengan pandangan yang berbeda, lebih penuh kasih dan perhatian. Sama-sama, semoga kita semua bisa menjadi garda terdepan kesehatan buah hati kita, lahir dan batin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah mendengar, teruslah belajar, dan jangan lupa bahagia. Selamat beraktivitas. Jangan lupa klik like dan subscribe channel kami. Terima kasih.